Tapi di sini kami bacakan satu pertanyaan. Ini terkait dengan muamalah ya. Ya, pertanyaannya cukup panjang. Taib. Jadi di sini pertanyaan, jadi 9 bulan yang lalu kami beli rumah ke teman dengan cara cicil selama 4 tahun dengan DP sekian dan cicilan sekian rupiah per bulan. Kesepakatannya tidak ada bunga, denda ataupun sita kalau terjadi keterlambatan cicilan, dan teman saya menempati rumah tersebut sampai cicilannya lunas. Maksudnya teman yang tempat dia beli rumah tadi, dia yang menempati rumah tersebut sampai cicilannya lunas. Karena memang kami belum ada niat untuk menempati rumah tersebut dikarenakan kamarnya kurang, jadi perlu direhab jika kami ingin menempatinya. Dan belum ada dana untuk merehabnya. Rencananya setelah lunas baru direhab dan ditempati. Belakangan ada yang memberitahu bahwa hal itu termasuk riba. Pemilik rumah mengambil manfaat dari barang terhutang. Saya takut jika benar itu adalah riba. Apakah benar itu riba dan apakah ada solusinya? Mohon bantu dijawab Ustadz, dan afwan mohon disertakan dalil penguatnya. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Ya. Naam, apa yang disebutkan tadi di sini oleh penanya ini, ya, dari gambaran yang beliau sebutkan, yang seperti ini tidak terhitung riba. Yang seperti itu tidak terhitung riba. Ya. Orang yang pemilik rumah pertama tadi, yang tempat dia beli rumah itu, dia boleh untuk tinggal di situ. Ya. Jikalau memang di awal akadnya seperti itu. Jadi dia beli rumah tersebut dengan cicil, ya, kemudian si pemilik rumah pertama masih diizinkan oleh si pembeli rumah ini, ya, untuk tinggal di rumahnya, sampai cicilan lunas. Ini yang seperti ini bukan riba, itu diperbolehkan dan tidak masuk dengan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, kaidah yang terkenal itu setiap hutang yang membawa manfaat itu riba. Ini tidak masuk dalam kaidah ini. Ya. Karena kaidah ini berlaku dalam pemanfaatan barang jaminan, ya, dalam akad hutang, qard, ya. Beda kan dengan jaminan untuk transaksi jual beli. Itu beda. Jaminan untuk transaksi jual beli yang belum lunas. Memang sama-sama hutang, tapi beda ya. Kalau qard itu memang pada dasarnya tidak ada jual beli. Ya, ada orang pinjam uang, itu kan bukan jual beli. Asalnya akadnya akad sosial, akad tabarru. Nah, beda kalau misalnya ada orang beli barang, kemudian barang tersebut dibeli dengan cicil. Berarti kan dia masih berhutang, terus dia bayar. Tapi asal akadnya adalah akad muawadhah. Akad komersial. Ini mesti dibedakan. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, dia membeli rumah dengan akad seperti itu, ya, kemudian si pemilik rumah pertama, ya, yang tempat dia beli itu, dia ingin menempati rumah tersebut dan diizinkan, ya, oleh orang yang membeli secara cicil ini, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Yang seperti itu tidak ada masalah, ya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin. Ya. Permasalahan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni. Rincian terhadap kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Jadi saya kira yang mengatakan riba ini kurang memahami terkait dengan kaidah ini. Ya, kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Karena kaidah ini tidaklah berlaku secara mutlak. Ya. Tidaklah berlaku secara mutlak, mesti dipahami, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi itu tidak riba, wallahu alam. Ya, kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Ya, ad-dalilu adamud dalil. Dalilnya karena tidak ada dalil. Ya, dalilnya karena tidak ada dalil untuk melarang. Nah, karena hukum asal muamalah itu boleh. Ya, para ulama ahli fikih mengatakan dalam kaidahnya al-aslu fil muamalat al-hillu wal ibahah. Ini kaidah fikihnya. Hukum asal dalam masalah muamalah itu boleh dan halal. Ya. Dengan dasar firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruhnya halal. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Makanya kalau misalnya mengatakan ini riba,
yang mengatakan riba atau mengatakan haram, dia yang mesti dituntut mana dalilnya. Bukan kita yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena dalilnya ya kita ya kembali kepada hukum asal. Bara'atul asliyah. Hukum asalnya segala muamalah itu boleh. Ya. Segala muamalah itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang menerangkannya. Jelas ini? Nah, jadi ini wallahu alam. Jadi apa yang disebutkan oleh penanya dari kasus tadi itu insyaallah taala bukan riba, ya, dan tidak ada dalil mengatakan bahwasanya itu riba, ya, tidak ada dalil mengatakan itu riba. Kalau ada yang mengatakan itu riba, dia mesti mendatangkan dalil yang kuat, ya. Sementara kaidah kullu qardin jarru naf'an fahuwa riba itu dirinci oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah dan selainnya, ya. Ada rincian-rincian, tidaklah dipahami mutlak seperti itu. Nah, wallahu taala alam bisawab.